Halo, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Pikiran Si Supir. Kali ini adalah pikiran saya menyambung tentang video yang sebelumnya, yaitu tentang suka memberi. Ternyata ada saja juga orang yang tidak mau memberi atau tidak terlalu suka memberi. Mereka mungkin lebih suka menerima daripada memberi. Mungkin istilahnya pelit ya, atau kikir mungkin. Nah, ternyata ada loh kerugian menjadi pelit. Walaupun orang-orang ini suka menerima ya. Menjadi pelit atau tidak suka memberi bisa memiliki dampak yang negatif ternyata, yang signifikan loh. Tidak hanya bagi diri sendiri, tapi juga bagi orang lain di sekitar kita. Pada kesempatan ini, mari coba menjelajahi atau memikirkan atau merenungkan apa saja kerugian itu menjadi pelit, dan bagaimana hal itu mempengaruhi kehidupan kita secara keseluruhan. Sebelum lebih lanjut, coba kita lihat contohnya. Bayangkan ya, seorang yang enggan berbagi sumber daya dalam hidup mereka. Tidak suka memberi uang, tidak suka memberikan waktu atau pengetahuan mereka kepada orang lain. Ya, uangnya banyak, tapi kikir. Waktunya banyak, tapi tidak suka menolong, tidak ringan tangan. Lihat orang kesulitan, waduh malas bantu, diam gitu mungkin ya. Atau apa saja yang mereka miliki, mereka enggan berbagi ya. Nah, hal ini bisa saja menciptakan ketegangan dalam hubungan interpersonal ya. Tapi juga bisa mengakibatkan isolasi sosial dan ketidakpuasan pribadi. Ya, bisa saja orang yang kikir atau pelit itu dijauhi ya. Orang nggak mau bergaul, malas sama orang itu, kikir, pelit gitu. Jadi itu dalam contoh sehari-hari ya. Kita bisa sebutkan contoh-contoh yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari di tiap kita ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam intinya. Apa saja sih yang menjadi kerugian bagi orang-orang pelit? Nah, kali ini saya akan bahas 7 hal. Yang pertama, hubungan yang jadi terganggu. Menjadi pelit dapat merusak hubungan interpersonal kita dengan orang lain. Kita enggan berbagi atau enggan memberi kepada orang lain. Hal ini bisa membuat mereka merasa apa? Diabaikan dan tidak dihargai. Yang juga satu kali mungkin bisa menyebabkan apa? Konflik dan ketegangan dalam hubungan. Yang kedua, ketidakpuasan dan kehilangan keseimbangan emosional. Sikap pelit seringkali dikaitkan dengan rasa tidak puas dan kehilangan keseimbangan emosional. Rasa puas dan kesejahteraan emosional yang sejati seringkali didapat dari memberi dan berbagi, bukan dari menahan diri. Ya, orang yang pelit atau suka menahan diri dalam hal uang, waktu, atau hal-hal lain, rasanya hidupnya makin gak puas ya. Dan tadi sudah dikatakan, dia merasa kurang sejahtera, kurang terus gitu. Ya, itu yang dialami. Yang ketiga, isolasi sosial. Menjadi pelit dapat menyebabkan isolasi sosial, di mana akhirnya kita merasa terputus loh dari komunitas atau kelompok sosial. Orang-orang cenderung lebih tertarik untuk berkumpul dengan individu yang apa? Bersikap terbuka dan suka berbagi. Jadi kalau kita kikir, malas, nggak mau ada yang berteman dengan kita dong, dijauhi orang. Apa kita menikmatinya? Saya kira tidak ya, menurut saya ya. Lalu, ketidakstabilan hubungan pribadi. Sikap pelit dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam hubungan pribadi, baik itu dengan pasangan, keluarga, atau teman. Rasa kepercayaan dan keterbukaan dalam hubungan bisa terganggu ketika satu pihak cenderung pelit, atau mungkin menang sendiri kali ya, nggak suka berbagi ya terganggulah hubungannya ya. Yang kelima, keterbatasan pertumbuhan pribadi. Menjadi pelit dapat menghambat pertumbuhan pribadi dan perkembangan kita sebagai individu. Ketika kita enggan berbagi atau memberi kepada orang lain, kita melewatkan kesempatan untuk belajar, untuk tumbuh dan berkembang melalui pengalaman berbagi. Yang keenam, ketidakpuasan diri. Sikap pelit seringkali dikaitkan dengan rasa tidak puas diri yang mendalam. Merasa tidak cukup atau tidak mampu untuk memberi kepada orang lain itu bisa akhirnya merusak harga diri seseorang.
yang kikir ini dan memicu perasaan yang tidak berharga. Yang ketujuh, kurangnya kesejahteraan emosional dan keseimbangan hidup. Menjadi pelit dapat menyebabkan kurangnya kesejahteraan emosional dan keseimbangan hidup secara keseluruhan. Rasa puas dan kebahagiaan sejati seringkali didapat dari hubungan sosial yang sehat dan pengalaman berbagi dengan orang lain. Ya, sebagai penutup menurut saya ya, menjadi pelit itu kikir bukan pilihan yang bijaksana. Karena sebetulnya walaupun kita enggan berbagi, hal ini dapat menyebabkan kerugian yang signifikan dalam kehidupan kita. Dan sebetulnya ya, kalau kita punya dan berbagi, menurut saya kita nggak jadi miskin loh. Misalkan kita punya sedikit uang, tapi kalau kita korbankan sedikit melihat orang mungkin yang bertemu di jalan, kita tahu mereka kekurangan, kita berbagi sedikit, saya kira kita nggak jadi miskin loh ya ketika kita berbagi. Atau ketika kita punya banyak waktu untuk menolong orang lain, ringan tangan menolong mereka dalam hidup sehari-hari, saya kira kita juga tidak kehilangan waktu ya. Kita malah mendapatkan waktu yang berharga ketika kita menolong orang lain. Jadi ya hal ini penting ya. Saran saya, pikiran saya jangan pelit loh, jangan kikir loh. Saya percaya bahwa sekali lagi orang yang suka memberi malah semakin diberkati. Orang yang tidak suka memberi atau pelit atau kikir malah semakin miskin menurut saya ya. Saya nggak tahu bagaimana pendapat saudara tentang hal ini. Silahkan di komen ya. Oke, itu saja pikiran saya hari ini. Semoga pikiran saya ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kalau teman-teman semua merasa suka atau merasa diberkati oleh pikiran saya kali ini, sudilah kiranya untuk berkunjung ke YouTube channel saya Pikiran Si Supir dan subscribe atau like atau bahkan di share sehingga saya semakin bersemangat untuk membuat video-video yang lain. Terima kasih. Sampai ketemu. Salam.